Cynthia Montolalu. Tunanetra juga bisa berkarya jika diberikan kesempatan dan diperlakukan setara. Di video kali ini, Franky dan Ivoni akan coba menampilkan sebuah kisah inspiratif dari seorang tunanetra yang dalam keberadaannya dia diterima di tengah-tengah keluarga, bahkan diperlakukan setara dengan yang bukan tunanetra. Bapaknya adalah seorang pensiunan perwira polisi yang karirnya luar biasa hebat, bahkan sampai ke Mabes Polri. Di video ini dia akan berbagi bagaimana kisahnya ketika dia diterima di tengah-tengah keluarganya dengan keberadaannya yang tunanetra, dan di dalamnya akan ada pesan dari dia, baik bagi keluarga yang memiliki anak tunanetra, bagi gereja dan semua pihak, agar memperlakukan kaum tunanetra itu setara. Seperti motonya yang sudah disampaikan pada pembukaan video tadi, bahwa tunanetra itu bisa berkarya jika diperlakukan setara. Bagaimana selengkapnya? Kita ikuti, dan jangan lupa sekiranya berkenan subscribe channel ini, dan mohon juga di-share supaya banyak yang terinspirasi dengan kisah-kisah berkaitan dengan keberadaan tunanetra yang dimuat di dalam channel YouTube Franky dan Ivoni. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube dari Cynthia Montolalu, Cynthia Slay, yang linknya saya lampirkan di deskripsi pada video ini. Shalom, aku Cynthia Montolalu, seorang tunanetra yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sebelum lanjut, murni aku hanya ingin bercerita tentang bagaimana ketika orang tua menerima aku sebagai anaknya yang lahir mengalami disabilitas tunanetra, yang tentu saja berbeda dengan adik-adikku yang lain. Aku adalah yang tertua dari 3 bersaudara. Saat aku lahir, ayahku bertugas sebagai anggota kepolisian di Polda Maluku. Sekali lagi, konten ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau membanggakan sesuatu, tetapi ini adalah ungkapan syukur ketika aku seorang tunanetra ini bisa diterima dengan baik. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi orang di luar sana yang mungkin merasa ketika mempunyai anak yang mengalami disabilitas itu adalah sebagai sesuatu yang memalukan, itu ada sesuatu aib, dan menganggap bahwa kondisi disabilitas itu adalah kondisi yang lemah. Sejak tahun 2008 aku bekerja sebagai aparatur sipil negara atau sebelumnya disebut pegawai negeri sipil, dan aku mengikuti tes di pemerintah Kota Manado tahun 2007. Tahapan-tahapan yang kulalui sama seperti yang lain, bahkan saat itu tidak ada jalur khusus buat disabilitas. Benar-benar yang aku tempuh adalah jalur umum. Tidak ada prioritas saat penerimaan CPNS itu, hanya kesempatan. Bahkan saat itu ketika orang yang non-disabilitas minimal pendidikan adalah SMA, tetapi untuk pelamar disabilitas justru levelnya dinaikkan, yaitu minimal S1. Jadi aku melewati tahapan-tahapannya seperti biasa. Ketika itu penerimaan berkas dan sebagainya dilakukan belum seperti sekarang, yaitu melalui daring. Sebenarnya aku mengikuti tes yang sama tahun 2005, tetapi tidak diterima. Itu hal yang kuingat saat pengumuman CPNS tahun 2005, siapa yang lolos atau tidak, papaku bilang bahwa apapun hasilnya kamu harus bisa terima. Nah, dan ketika aku masih ingat betul waktu itu ada berita di TV bahwa orang sampai bunuh diri ketika dia tidak lolos masuk CPNS. Di situ papa bilang bahwa berarti ada orang yang jauh lebih memerlukan pekerjaan itu daripada kamu. Bersyukur kamu tidak sampai seperti itu, dan bersyukur atas semuanya. Maka saat itu aku merasa bahwa memang itu belum waktunya. Benar saja 2007 aku ikut lagi dan puji Tuhan diterima. Kembali ke masa kecil, mungkin ini bisa sekedar berbagi. Ketika aku kecil sampai sekarang pun perhatian dari orang tua
tua, mama, papa tidak berubah. Tentu perhatian yang diberikan adalah perhatian yang proporsional, bukan overprotective, bukan sesuatu yang berlebihan. Aku masih ingat betul bagaimana cara mereka memperlakukan aku sejak kecil. Biasanya papa dan mama itu selalu membuat aku mengasah daya ingatku. Misalnya ketika aku berada di suatu tempat yang baru, mereka akan memberi informasi kepadaku. Mereka akan mengajakku berorientasi tentang tempat itu. Sekiranya mungkin, mereka akan menunjukkan satu persatu apa saja yang ada di sekitarku. Tetapi jikalau tidak memungkinkan, mereka pakai metode jam. Maksudnya apa metode jam? Biasanya papa atau mama akan bilang, di sebelah kanan di arah jam 3 atau di arah misalnya jam 3 jarum panjang di angka 3 lah gitu. Mereka akan bilang di arah jam 3 ada sofa. Nah, di arah jam 2 ada meja. Di depan kamu nih di arah jam 12 ada lemari. Aku harus bisa menghafal itu dan aku terbiasa untuk menghafal. Nah, ketika aku masih kecil, aku tidak pernah menjadi anak yang dikurung. Aku selalu dibiarkan bermain seperti teman-teman yang lain, tetapi ada penekanan-penekanan tertentu yang mereka lakukan. Misalnya, aku harus hafal alamat lengkapku, nama orang tua, dan juga nomor telepon rumah. Dan aku masih ingat mereka bilang, kalau sampai kamu nanti nyasar, minta antar ke kantor polisi dan bilang kamu tinggal di sini, orang tua namanya ini. Seperti itu. Bahkan karena mungkin sangat ditanamkan tentang identitas itu, sampai sekarang alamat waktu aku kecil dan nomor teleponnya pun aku masih ingat. Seperti itu. Kemudian mereka tidak pernah memperlakukan aku berbeda. Misalnya, mungkin orang berpikir dia gak bisa lihat ngapain diajak jalan-jalan. Dia gak bisa lihat ngapain diajak wisata, ngapain diajak kesana kesini. Toh sama aja gelap. Sama sekali tidak pernah aku diperlakukan seperti itu. Kami biasanya sering liburan keluar kota. Mama biasanya akan bilang, di sini tuh bagus banget loh katanya. Mama akan cerita di sebelah sana seperti biasa karena mereka akan menggunakan metode jarum jam. Di sana tuh biasanya mama akan angkat tanganku dan menunjuk gitu ke arah mana yang dia ingin tunjukkan. Di atas tuh kak, di atas arah begini langitnya warna-warni. Kemudian di sebelah sana ada dengan tanganku yang diarahkan ke objek itu ada pohon-pohon jeruk, warnanya begini, warnanya begitu. Ada bunga, ada taman. Itu biasanya mama akan memberikan informasi kepadaku sangat rinci. Bahkan ia tidak segan-segan menghabiskan waktu untuk menerangkan kepadaku secara rinci. Dan itu akan membangun imajinasiku karena mama menceritakan dengan seru. Iya bagus banget, ini kayak gini, ini kayak gitu. Bagus banget deh, warnanya seperti ini, kemudian bentuknya begini. Ia berusaha membuat aku mengerti. Walaupun aku tidak bisa melihat, ia menjadi mataku. Ini adalah sesuatu yang masih tetap kuingat sampai sekarang. Dan bahkan yang seperti perlakuan seperti itu masih tetap mama lakukan sampai sekarang. Papaku adalah seorang perwira polisi yang punya reputasi sangat baik dan berprestasi dan mempunyai beberapa kali menjabat, pernah menjadi Kapolsek, pernah menjadi Kapolres, pernah menjadi Wakapolwil, pernah menjadi Kadit Serse Polda Metro Jaya, pernah menjadi Wakapolda Sulawesi Utara, dan pernah menjadi aku lupa di bagian Serse Mabes Polri. Terakhir sebelum beliau pensiun, staf ahli Kapolri. Dan puji Tuhan beliau pensiun dengan 2 bintang. Tetapi perlakuan beliau sejak aku masih kecil sampai saat ini tidak berubah. Tidak ada sama sekali misalnya papaku menjabat sebagai di jabatan yang mungkin sangat bergengsi, tidak pernah aku disembunyikan. Bahkan ketika kumpul keluarga bersama relasi-relasi, papa dan mama selalu ingin aku bisa hadir. Cuman ada waktunya ketika mungkin aku remaja, kadang aku gak mau ikut acara-acara orang tua seperti itu. Jadi aku tidak pernah mengalami misalnya disembunyikan oleh keluarga karena kondisiku. Dan aku masih ingat ketika aku masih kecil,
kalau ada relasi papa atau mama datang ke rumah, kami bertiga akan dipanggil dan diperkenalkan satu persatu. Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Dan tentu melihat physically mataku yang memang berbeda, orang akan bertanya. Dan biasanya sebelum mereka bertanya, papa atau mama sudah bilang, anak saya yang pertama ini mengalami gangguan penglihatan. Dia tidak bisa melihat, tapi dia sekolah, tapi dia bisa tumbuh seperti anak yang lain. Jadi sebelum mereka merasa kasihan, sebelum mereka bertanya-tanya lebih jauh, tanpa malu-malu, papa atau mama akan menerangkan kepada mereka tentang kondisiku. Kemudian ketika aku masuk SMA, waktu itu zamannya namanya masih integrasi, belum inklusi seperti sekarang. Papaku mendampingi aku untuk mendaftar ke sekolah-sekolah umum, bukan sekolah luar biasa lagi, karena aku belajar di sekolah luar biasa sampai SMP, kemudian SMA aku di sekolah umum, kuliah pun di universitas umum. Ketika aku masuk SMA, papa mencarikan mencarikan sekolah-sekolah yang kira-kira bisa menerima aku. Ia tidak malu-malu untuk menghubungi kenalan-kenalannya yang sekiranya punya sekolah atau mungkin guru atau apa, atau punya posisi di sekolah untuk menerima aku. Walaupun pada kenyataannya aku ditolak sana sini. Beliau sendiri yang mengantarkan aku, dan dengan aku kadang-kadang aku nggak ikut, tapi papa sendiri yang akan bilang ke relasinya bahwa saya ingin anak saya masuk di sekolah bapak atau ibu, tapi anak saya tunanetra. Dia tidak malu mengatakan itu, dan pada akhirnya aku ditolak oleh relasi-relasinya itu dengan berbagai alasan. Dan ketika aku diterima di SMU Santo Paulus di daerah Jakarta Pusat, papa dan mama sangat senang, dan aku masih ingat betul karena sekolah itu menerima aku dengan baik. Ketika mengetahui kondisiku, papa mama bilang bahwa ketika kamu diterima dengan baik di situ, itu akan mempermudah kamu daripada kamu harus memaksa masuk di sekolah itu. Begitupun ketika aku masuk kuliah, mama yang mencarikan kampus. Ketika aku ditolak sana sini, saat itu mama sedang di Manado dan bertemu dengan relasinya yang ternyata adalah pemilik sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi di TIE di Manado, dan mama tidak malu-malu bilang bahwa saya ingin mendaftarkan anak saya lagi di Manado ini, ingin mendaftarkan anak saya kuliah. Anak saya mengalami tunanetra, tapi kampus yang dituju ternyata tidak terima. Dan puji Tuhan bahwa relasi mama itu menerima aku dengan tangan terbuka, bahkan bilang, oh silahkan kuliah di tempat saya akan terima dia. Dan kembali aku diingatkan bahwa ketika kampus atau instansi itu menerimaku dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang memudahkan aku ke depan. Untuk masalah minat dan bakat, orang tuaku selalu mendukung aku sebisa mereka. Semampu mereka akan mendukung sekiranya mereka anggap itu adalah hal yang positif. Karena aku memang dari kecil, mereka sudah tahu aku adalah orang yang sangat ingin mengeksplor sesuatu. Dan aku memang seperti itu, mereka biasanya akan mendukung. Kenapa aku ceritakan seperti ini? Mungkin saja ini bisa menginspirasi bagi orang tua dari para disabilitas yang sampai saat ini belum bisa terima dengan kondisi anaknya. Aku pernah bertanya kepada orang tuaku, kenapa aku diajarkan begini, diajarkan begitu. Aku diajarkan, misalnya aku punya mobil sendiri dan memang ada supir yang mengantarkan aku untuk beraktivitas, tetapi papa mengajarkan aku dari masih SD, aku masih ingat, karena mereka terbiasa aku untuk berorientasi pada sesuatu yang baru. Papa memberitahukan kepada aku, ini posisi pedal gas, ini rem, ini kopling, dan fungsinya masing-masing apa. Ini lampu sein, ini setir, ini wiper, dan segala macamnya, bahkan sampai dengan oli, bagaimana caranya mengganti ban, kemudian apa fungsi busi, karburator, timing bell, dan yang lain-lain. Dan aku pernah bertanya, kenapa aku diberitahu masalah itu, kan aku bukan laki-laki gitu pikiranku, dan aku gak bisa nyetir juga. Tapi papa bilang, kamu mungkin gak bisa nyetir, tapi kamu harus tahu, minimal kamu tahu, walaupun kamu tidak melihat, tapi minimal kamu tahu fungsinya apa. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi dan memotivasi kepada mereka yang memiliki anak disabilitas
bahwa dukungan keluarga adalah dukungan terpenting bagi seorang disabilitas untuk dia bisa menjadi tumbuh dan sangat penting bagi masa depannya. Dan aku berpesan kebetulan karena aku Kristiani kepada warga gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, mari sejak saat ini perlakukan jemaat yang mengalami disabilitas sebagai ciptaan Tuhan yang sama di mata Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan juga berkata ketika murid-murid Yesus bertanya, apakah salah orang tuanya ketika seseorang ini tidak melihat? Tuhan mengatakan bahwa kuasa Allah akan dinyatakan melalui orang itu. Mari rubah perspektif tentang penyandang disabilitas sebagai warga yang hanya menjadi objek diakonia, tetapi libatkan secara aktif dalam pelayanan, berikan kesempatan seluas-luasnya juga kepada pemuka-pemuka agama lain. Perlakukanlah penyandang disabilitas setara dengan mereka yang tidak mengalami disabilitas, dan terimalah penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman ciptaan Tuhan, bukan sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikasihani, harus dilabeli dengan stigma-stigma negatif, harus diremehkan, harus dijadikan kelas kedua. Terima kasih, sekian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati.